sangat khawatir, jadi sebetulnya juga masih terkejut ya, karena kami baru tahu sekitar minggu lalu lah bahwa ternyata sudah ada pembangunan flyover yang sudah terjadi. Karena sudah dekat tadi kita lihat ya, dan kita lihat juga bahwa ini pagar seng ini arahnya tuh nanti akan, kalau diluruskan ya, memotong bangunan yang bagian dari keaslian bangunan rumah potong hewan ini gitu. Jadi kami sangat terkejut dan khawatir sebetulnya, karena sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian bahwa bangunan ini akan dilindungi, akan diproteksi, dan tidak akan terkena pembangunan. Itu yang kita belum mendapatkan jaminan ya. They're all great people. And, I love this country. Ya, soalnya saya mau dimundurkan lah gitu ya. Tapi kan itu menyalahi dari sisi originalitas, keaslian dan macam ya. Itu yang kita sayangkan gitu. Segini, di rumah ini gitu. Nah, bagian ini yang ini khawatirkan terus terang gitu. Nah, kalau udah pasti ada di situ ya. Ini berapa? Nah ya memang dalam pembicaraan yang masih blur gitu. Kenapa sih kamu? Tenang, kita ulang lihat di sini bagian kebayang jadi bangunan itu langsung ketemu jalan. Jadi Chart that you made, wonderful. Initiative that you made, map, very proud. ya Adi itu pakai karena dia masih ada Tahun berapa itu nih? ini pasti pas penandatangan Tanggal 88 ya, antara masalah yang dengan Oh iya. ya. Ya, pertama tentu kami DPRD Kota Bandung dalam menyikapi suatu pembangunan ya infrastruktur di Kota Bandung yang sifatnya juga masif seperti ini harus melihat berbagai regulasi aturan yang ada untuk menilai apakah pembangunan ini juga sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang ada di Kota Bandung. Kita tahu bahwa semua bangunan, setiap bangunan, baik itu bangunan gedung atau bangunan seperti flyover ini, tentu harus memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah. Dalam Perda RT/RW dan RDTR Kota Bandung semua diatur, dan bicara tentang jaringan pergerakan yang bagian dari substansi yang ada dalam peraturan daerah tentang rencana dan tata ruang, itu juga mengatur bagaimana penempatan flyover atau jalan layang ya yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas yang ada di Kota Bandung.
karena tentu flyover ini juga bagian dari upaya untuk mengurangi potensi kemacetan yang ada di kawasan. Dalam perda kita yang sudah direvisi RPRW, untuk titik flyover yang menjadi prioritas tentu salah satunya di Jalan Garuda, ya. Nah, ini Ciroyom, flyover Ciroyom di jalan ini juga menjadi satu catatan tersendiri karena dilihat dari lokusnya ini tidak ada kesesuaian dengan yang di dalam peraturan daerah. Ya kan begini, TACB itu sebetulnya akan memberikan kajian sudah, penetapan sudah, kemudian sekarang adalah untuk ada 3 ya, pelestarian itu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah sekarang ceritanya saya tidak berpikir untuk bagaimana bangunan ini ya, tapi keseluruhan wilayah ini, keseluruhan lingkungannya akan sangat berubah. Nah itu yang kita harus pikirkan, dan sebetulnya ada satu langkah yang harus dilakukan, yaitu seperti kalau kita membangun baru kan harus ada AMDAL ya. Nah tentang Cagar Budaya juga ada AMDAL ya, jadi bukan AMDAL lah, sejenis itu yang namanya tuh Heritage Impact Assessment. Kalau AMDAL kan Environment Impact Assessment. Jadi sebetulnya ini tuh kalau ini terintegrasi harusnya ini menjadi bagian dari AMDAL.